Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memperkenalkan diri Mas. Di sini saya sendiri atas nama Ringga Bintang Pratama dari kampus STKIP Bandar Lampung ingin mengadakan sosialisasi bersama Mas. Boleh saya tanya Mas bernama siapa? Saya Aldo Dimas Alvito. Ya. Bisa dipanggil Aldo lah Mas. Siap. Berarti Mas Aldo ya? Iya, benar. Di sini saya ingin mensosialisasikan tentang BK di masyarakat. Nah, sebelum saya mengisi materi tersebut, saya mau bertanya kepada Mas, apakah Mas sudah tahu apa itu BK di masyarakat? Saya sendiri sih belum terlalu paham sih Mas. Bisa diberi contoh? Nah, jadi ini saya sedikit menjelaskan ya. BK di masyarakat itu adalah bimbingan konseling di masyarakat. Artinya masyarakat ini wajib juga dibimbing oleh kita yang berkuliah di BK, yaitu ya bimbingan konseling di STKIP Bandar Lampung tersebut. Jadi kayak kita sedikit memahami kasus kayak KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, atau anak yang kurang kasih sayang, atau lingkungan yang terlalu berbahaya buat anak. Karena sebagian lingkungan yang terjadi di lingkungan anak tersebut atau di keluarga tersebut itu akan mempengaruhi mereka ketika mereka di sekolah dan mereka bergaul di luar rumahnya. Jadi kurang lebih ya BK di masyarakat itu sangat penting menurut saya, karena itu penting buat mempererat dan memperbaiki hubungan sesama manusia di masyarakat dan di rumah tangga juga gitu kan. Jadi kalau memang Mas Aldo ngerti, kan ada tuh sering ada yang namanya iri sari iri. Nah, sebenarnya kita sebagai tetangga harus ada bimbingannya. Kenapa? Karena iri itu udah penyakit yang sangat lama dan penyakit yang memang selalu sering terpakai di Indonesia ini ya, di negara kita ini. Jadi kita tuh harus ngebimbing biar sifat iri itu sebaik mungkin ya sebisa mungkin dihilangkan perlahan seperti itu. Nah, sebelumnya ini juga kita akan membuka sesi pertanyaan Mas, sesi tanya jawab. Sebelum kita mau ke sesi tanya jawab, saya ingin bertanya dulu kepada Masnya, apakah Mas Aldo sudah menikah atau Mas Aldo masih bujang atau bagaimana? Alhamdulillah saya sendiri sih sudah menikah. Ini hampir jalan 1 tahun sih. Oh, jadi Mas Aldo menikah sekitar sudah 1 tahun. Ya. Nah, ini kan apakah saya bertanya kembali, apakah Mas Aldo sudah sedikit paham apa yang dimaksud dengan BK masyarakat yang seperti saya jelaskan tadi? Sudah mulai paham Mas. Jadi baik, kalau begitu saya juga bisa membuka sesi pertanyaan buat Mas Aldo. Apakah Mas Aldo ingin cerita atau Mas Aldo pengen curhat? Karena kan biasanya kalau misalnya orang rumah tangga itu pasti ada pasang surutnya, dan ada setiap rumah tangga pasti ada masalahnya. Dan saya mau bertanya kepada Mas Aldo, selama Mas Aldo setahun menikah, apakah ada sedikit masalah dalam hubungan rumah tangga Mas Aldo? Kalau masalah dalam rumah tangga itu emang menurut saya rumah tangga itu ya emang selalu cekcok, entah apapun itu, masalah sepele, terkadang masalah terutama faktor ekonomi Mas, sering terjadi kan. Karena menurut saya sering sih, kadangan saya juga bukannya saya sering sekali memperingati istri saya agar tidak terlalu boros dan kan saya sendiri sebagai kepala keluarga kan harus bisa mengarahkan istri saya yang benar. Dan kebanyakan tahu sendiri lah Mas, wanita kan agak keras kepala, jadi agak susah diatur. Dan saya juga kayak dituduh agak ngedidik dia tuh kayak nggak keras gitu. Padahal saya keras-kerasnya saya itu demi kebaikan dia juga Mas. Jadi kalau masalah-masalah keluarga itu sih saya kadang juga namanya juga manusiawi lah Mas. Namanya sifat manusia kan beda-beda. Saya juga hampir ingin melakukan KDRT tersebut, seperti main tangan, tapi saya berpikir lagi Mas. Ketika saya misalkan, alhamdulillah sih saya bingung juga sih Mas. Alhamdulillah di sini saya dengan istri saya ini sudah berjalan 1 tahun ini, dan istri saya juga lagi mengandung Mas. Dan jadi ketika saya mulai emosi, temperamental, dan mau melakukan kekerasan terhadap istri saya, jadi saya itu sedikit agak
menahan karena apa ya? Karena dia mengandung anak saya mas. Di situ saya merasa tersadar gitu kan. Iya, iya. Makanya di situ. Jadi dari cerita Mas Aldo ini, apa yang pengen Mas Aldo tanyakan kepada saya sebagai mahasiswa BK semester 6, atau ada yang pengen ditanyakan atau pengen masukkan atau bagaimana? Apa Mas Aldo pengen nanya, Pak masukannya seperti apa atau bagaimana? Kalau saya sendiri sih, saya kalau masukan itu perlu lah saya. Yeah. Saya perlu banget itu masukan bagaimana caranya saya mampu bersabar untuk menghadapi istri saya. Iya, iya. Dan sedangkan istri saya ini keras kepala, sangat keras kepala sekali mas. Dan saya merasa saya itu udah banget apa ya, sabar banget gitu. Iya, Mas. iya, iya. Tapi gimana gitu? Ada solusi kah biar saya apa ya, tidak terpancing emosi? Ya, Gitu. jadi saya sedikit paham nih ya dari apa cerita yang Mas Aldo ceritakan pada saya. Ini masuk di BK masyarakat, karena menurut saya ini salah satu masalah masyarakat, yaitu KDRT. Kenapa? Karena setiap rumah tangga itu sudah pasti ada setiap masalah dari dalam rumah tangga tersebut. Cuman dari kisahnya Mas Aldo ini maksudnya ke KDRT ya, masalah di masyarakatnya. Gimana caranya buat kita mengatasi hal tersebut? Jadi ketika kita punya masalah dengan istri kita, ya kita juga harus bisa mendinginkan suasana tersebut. Kalau misalkan masalah KDRT, Mas Aldo syukurnya belum sampai menyiksa atau memukul istri Mas Aldo, tapi setidaknya Mas Aldo masih ada rasa sabar tersebut. Jadi sebisa mungkin nanti ketika selesai sosialisasi ini, saya berharap semoga Mas Aldo lebih sabar lagi menghadapi istri Mas Aldo. Mungkin di situ ada kesibukan Mas Aldo cari duit, dari dia kekurangan kasih sayang, atau mungkin bahkan Mas Aldo juga mungkin lebih cuek sama istri Mas Aldo. Itu kan banyak kemungkinan akan hal tersebut. Jadi KDRT itu sebisa mungkin harus diminimalisir dengan kita harus sadar apa yang ada di kekurangan dalam diri kita gitu. Jadi kalau misalkan memang istri kita kurang apa yang seperti kita inginkan, kita lihat dulu diri kita itu sekurang apa buat istri kita gitu, dan waktu kita apakah udah cukup banyak buat keluarga kita. Nah, dan Mas Aldo juga harus lebih mengingat, karena istri Mas Aldo juga mengandung, dan harusnya Mas Aldo juga harus bisa lebih sabar, karena moodnya biasanya ibu hamil tuh lebih naik turun. Jadi takutnya juga itu mood dari anaknya Mas Aldo atau seperti apa. Jadi saya harap semoga Mas Aldo kedepannya bisa lebih sabar dan bisa lebih mengerti akan keadaan istri Mas Aldo, karena temperamen atau gimana itu bisa dihindari dengan Mas Aldo menghindar dari kemarahan tersebut. Jadi kalau Mas Aldo lagi marah, ya sudah, lebih baik Mas Aldo pergi dulu, atau Mas Aldo sabar dulu, jangan disaut. Kenapa? Karena ketika Mas Aldo marah itu nggak bakal menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena Mas Aldo ngomong teriak-teriak apapun, masalah yang ada tetap bakal jadi panas. Tapi ini kalau ketika Mas Aldo udah dingin, udah adem, baru dia mengalami dengan istri. Itu Mas Aldo. Jadi apakah Mas Aldo sudah cukup mengerti dari apa yang saya jelaskan tadi? Ya, saya sih sebelumnya terima kasih Mas atas saran dari Mas. Saya sangat terima. Saya sangat terbantu lah Mas. Saya terkadang itu Mas, saya itu saya itu sayang Mas. Saya sangat mempertahankan rumah tangga ini Mas. Karena apa Mas? Saya dulu punya pengalaman juga Mas. Saya jujur saya terlahir dari anak berketurunan juga Mas. Jadi saya merasakan Mas, ketika saya dulu ibu bapak saya bercerai, saya merasakan iri Mas terhadap apa yang saya lihat dengan teman-teman saya yang mempunyai keluarganya yang lengkap, mempunyai keluarga lengkap, dan saya sendirian, dan bapak ibu saya nggak tahu di mana, dan saya tinggal sama nenek saya. Nah, yang saya pikirkan ketika nanti misalkan anak saya lahir dan saya sampai cerai, apakah nasib anak saya mau seperti saya? Saya sempat berpikir sih, makanya saya sangat mempertahankan, dan saya tidak mau Mas sampai amin-amin nanti saya cerai, anak saya tidak mendapat kasih sayang dari saya. Ya, itu sih Mas. Saya mengerti sekali. Ya mungkin kurang lebih banyak, dan yang saya jelaskan tadi intinya Mas Aldo lebih mengerti lagi keadaan. Saya rasa itu semua harus bisa dihandle dengan kesabaran Mas Aldo sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga.
semoga kedepannya Mas Aldo lebih mengerti keadaan dan bisa lebih mengerti perasaan istri Mas Aldo, yaitu apa namanya, mungkin karena dia lagi mengandung anak dari Mas Aldo ya. Mungkin saya juga salah sih Mas, mungkin apa ya, tahu sendiri lah Mas, bawaan habis pulang kerja kan capek kan, makanya saya mungkin ya sangat, saya terima kasih nih Mas, terima kasih banget lah atas saran Mas Ringga Gina kepada saya, semoga bermanfaat bagi saya dan bagi orang lain juga. Amin. Ya mungkin karena saya rasa sudah cukup jelas ya dari penjelasan saya, dan insya Allah apa yang saya sampaikan tadi cukup bisa dimengerti dari Mas Aldo. Dan inilah salah satu contoh fungsi kita, apa namanya, saya dari jurusan BK STPP Bandar Lampung, BK di masyarakat itu seperti ini, mensosialisasikan keadaan di masyarakat dengan bimbingan konseling. Ya mungkin seperti itu ya Mas Aldo ya. Makasih buat waktunya, sudah mau sharing dengan saya, mau dengan ngobrol dengan saya. Ya insya Allah bermanfaat lah buat kita semua. Makasih Mas Aldo. Sama-sama.